Oh, ini Iya, Bang Zuma. Oke, selamat malam Bang Baginda. Selamat malam. Oke. Jangan Begini. bagaimana? Lanjut. Lanjut. Ini tamu terhormat ya, sampai Bang Zuma datang loh. Jarang-jarang loh ini. Jarang-jarang loh. Iya, ya. Ini Lanjut. di organisasi API sudah bilang, ayo suruh Bang Zuma ke sini. Saya udah tahu itu di organisasi API. Oke. Siap. Silakan. Saya sendiri ya. Silakan. Agak cepat sedikit bacanya saudaraku, agak cepat sedikit. Enggak. Silakan. Firman Tuhan itu jangan dicepat-cepat. Dia harus memahami, menghayati dan menikmati bagaimana kebenarannya. Begitu. Siap. Silakan. Biar kalian juga mendapatkan firman gitu, mendapatkan Iya, firman. iya. Iya, lanjut. Tapi tarik napas dulu, jangan gemetar, santai, lanjut. Enggak, kalau saya wah udah paten bos soal iman. Oke. Selama tinggal berapa ayat ya? Enggak lama lagi. Tinggal 13. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku mengutus diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka, ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan mereka di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku, sebab dunia dijadikan, ya Bapa yang adil. Memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitakan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukan supaya kasih yang engkau berikan kepadaku adalah di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Oke. Apa yang mau ditanyakan? Oke. Assalamualaikum, Daiko. Sebentar, kita satu sesi dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Saya ke Yohanes, sabar. Kembali ke Saya sapa Yohanes. dulu. Oh ya, silakan. Oh, Siapa silakan. dulu? Jangan, santai aja Bang Pulau Po, santai aja. Saya senang kok kalian sudah mendengar. Selamat malam Bang Zuma Baginda. Mati meja. Malam. Malam Bang, malam. Oke, apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah. Oke, sudahkah sholat untuk malam ini?
Alhamdulillah sudah halas. Orang taat. Oke, baguslah. Kira-kira bagaimana Pak Palopo setelah saya membacakan Alkitab? Mantap. Kembali ke Yohanes 17:3 tadi, Bang. Kembali ke Yohanes 17:3. Oke. Iya. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ya, di ayat Yohanes 17:3, Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Silakan. Oke. Setelah saya membaca ayat ini, Bang, Yesus itu berapa kali mengatakan dengan tegas bahwa aku utusan, yang mengutus aku adalah Allah. Selamat malam. Oke, berarti Yesus adalah utusan Tuhan. Sepakat? Yesus utusan Allah, begitu. Iya. Oke. Dilanjut, Teh. Iya, gak apa-apa. Betul. Berarti Yesus utusan Allah ya. Ya, berarti bukan Allah ya. Yesus semua utusan Tuhan, utusan Allah. Iya, berarti bukan Allah ya. Gimana sih? Maksudnya? Yesus utusan Allah atau Allah? Silakan. Yesus utusan Allah. Yesus utusan Allah. Oke, kasih aplaus dulu, host. Kayaknya sudah mulai bagus ini barang ini. Lanjut, Neng. Masuk. Lanjut. Burunda. Jadi hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya ini siapa? Oke. Mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya itu Allah. Tetapi apakah Anda mendengar tadi dalam pernyataan ini bahwa Allah berada di dalam aku berada di dalam Allah? Itu menurut pemahaman Bang Zuma yang perkasa, yang cerdas. Semua kemuliaan Allah ada padaku, diberikan kepadaku, diberikan kepada Yesus. Aku dalam Allah, Allah di dalam aku. Kira-kira menurut bahasa itu bagaimana analisa dari Bang Zuma? Ya, jadi kalau Tuhan ada di dalam diri Yesus, itu bukan berarti Tuhan itu menempati tubuh Yesus. Karena Tuhan itu tidak mungkin kemudian kecil. Sedangkan Yesus itu hanya manusia. Jadi maksud Tuhan ada di dalam diri Yesus itu maksudnya Yesus itu menyampaikan firman yang diterima Tuhan. Kemudian yang diterima Yesus dari Tuhan. Seperti yang diterangkan dalam Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dariku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Artinya bahwa Yohanes 14 berapa, Bang? 14:24. 14:24. Ya. 14:24 itu isinya bagaimana, Bang? Firman yang ada dari diri Yesus itu bukan dari dirinya. Coba Anda bacakan. Itu Bang salah. Saya mau koreksi ya. Itu masalahnya kalian mengatakan ayat tapi tidak sesuai. Oke. Di ayat 14 Bang Zuma, saya mau koreksi ya Bang Zuma. Itu salah. 14 itu 14 ayat berapa tadi? 24. Yang 24 itu di sini mengatakan itu salah. Di situ mengatakan barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Sebab ia tidak menurut firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. bagaimana? Jadi ketika Yesus mengatakan Bapa ada di dalam dirinya dan dirinya pun ada di dalam diri Bapa, itu menandakan bahwasanya Yesus ini sebagai penyampai firman. Makanya di dalam Yohanes 12 nomor 49 Yesus berkata apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Loh, kok bisa? Katanya satu-satunya Tuhan adalah Dia. Kok Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Memang Tuhan itu punya berapa kehendak? Tuhan itu cuma satu kehendak. Artinya ketika Yesus berkata-kata bukan dari dirinya, berarti Dia berkata-kata dari siapa?
Oke. Sebelum kita lanjut Bang Zuma, ada satu pertanyaan saya bagi Bang Zuma ya. Saya mau pertanyakan Bang Zuma, apakah Bang Zuma percaya dengan kitab suci kami? Saya percaya bahwa kitab suci Anda itu adalah tulisan wartawan-wartawan yang menceritakan tentang berita yang terjadi tentang Nabi Isa. Oke, terima kasih, gak masalah. Pak Zuma mengatakan seperti itu, bahwa itu di kitab suci saya ditulis oleh wartawan-wartawan, ya nggak masalah. Oke, berarti Anda percaya dengan isinya apa tidak? Saya percaya itu adalah tulisan wartawan yang kemudian maksudnya kebenaran ya ketika ditulis oleh seorang wartawan kitab saya. Apakah Anda percaya dengan tulisan itu? Saya percaya itu ada tulisan wartawan yang diterjemahkan ke dalam hampir semua bahasa di dunia ini. Saya percaya itu, tapi bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Begitu jelasnya. Berarti Anda percaya bukan firman Tuhan. Pertanyaan saya, kalau Anda tidak mempercayai bahwa ini firman Tuhan, pertanyaan saya, mengapa engkau mendalilkan hal yang menguntungkan bagimu, mengatakan kepada saya, sedangkan hal yang merugikanmu atau yang bertentangan denganmu itu engkau kesampingkan, sedangkan untuk pembenaran diri engkau mengambil isi ayat-ayat Alkitab? Iya, jadi gini, Bung. Kalau Anda ingin berbicara mengenai Islam, jangan kamu Islam, kamu jawab pertanyaan saya. Maka kitabnya adalah Al-Quran. Tapi kalau Anda berbicara mengenai Yesus, maka kitabnya itu Bible. Bible yang kita pakai untuk membahas kalau berbicara Yesus. Gitu. Bukankah di dalam kitab suci mengatakan bahwa yang mencoba Yesus itu adalah iblis? Karena orang yang tidak percaya pada Yesus, dia adalah iblis, maka dia mencobai Yesus. Sedangkan orang yang percaya dengan Yesus, dia tidak akan mencoba Yesus. Jadi barang siapa yang tidak percaya dengan Yesus, berarti dia tidak percaya dengan firman Yesus. Oleh karena itu, dia adalah iblis. Karena dia hanya mau mencari-cari kesalahan untuk membenarkan diri sendiri, bukan untuk kebenaran Tuhan itu. Kalau Anda percaya dengan kitab suci, saya mau mengatakan bahwa saya akan pertanggungjawabkan kebenaran itu. Tetapi kalau Anda, sebagian yang menguntungkan Anda percaya, tapi sebagian yang memojokkan Kristen, itu yang Anda cari, itu saya tidak bisa menanggapi pernyataan dari Anda. Ya, ini kan kitab saudara yang menceritakan itu, bukan Al-Quran. Maksud begini, Bang, kalau kitab saya, mengapa Anda mengambil ayat-ayat yang menguntungkan kalian untuk pembenaran iman kalian, sedangkan ayat-ayat yang begitu mulia mengajarkan tentang kehidupan, Anda tidak mengambilnya? Jadi gini, saudara, kitab saudara itu catatan wartawan. Yang namanya catatan wartawan itu bukan firman Tuhan. Yang namanya bukan firman Tuhan tentu syarat dengan sesuatu yang sifatnya manusiawi, hilaf, salah, keliru. Nah, sekarang ketika Anda berbicara mengenai Yesus, Bible kalian itu yang bukan firman Tuhan ini, ya, yang hanya merupakan tulisan-tulisan pewarta lalu kemudian diterjemahkan, itu saling melengkapi keterangan-keterangan satu sama yang lain. Maksudnya ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Bible mengatakan Yesus bukan Tuhan. Terima kasih Bang Zuma. Saya sudah memahami perkataan Bang Zuma, bahwa Alkitab yang saya baca tadi ini saya renungkan bahwa itu adalah tulisan wartawan. Sebelum saya mau melanjutkan pertanyaan ini, saya coba tanya Bang Zuma, maaf ya, Bang Zuma langsung jawab dan saya langsung memberikan sedikit narasi lah, nggak lama lah, kita 2 menit begitu ya, biar enak diskusinya kan. Kira-kira menurut pemahaman Bang Zuma, Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya itu sama apa beda? Kalau Anda berbicara mengenai orang yang datang Tinggal jawab sama dan beda gitu aja. Nggak usah. Kalau yang kamu sembah, Yesus yang kamu sembah dengan Nabi Isa alaihissalam itu berbeda. Tapi kalau Anda bercerita tentang Yesus yang datang melakukan penginjilan
dengan Nabi Isa itu adalah oknum yang sama. Sekarang permasalahannya antara Yesus yang melakukan penginjilan dan Yesus yang kamu sembah itu berbeda. Itu dua oknum yang berbeda. Oke, terima kasih. Ya. Dari jawaban Bang Juma ini, saya mau menegaskan kalau seperti itu pemahaman Bang Juma, sudah cukuplah bagi umat saudara saya umat Islam. Jangan sekali-sekali mengatakan bahwa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu sama dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang menyamanyamakan itu kalian, kami enggak. Mana ada kami menyamanyamakan antara Nabi Isa dengan nama Yesus? Enggak ada. Kalau kalian tidak menyamanyamakan bahwa Nabi Isa itu sama dengan Tuhan Yesus Kristus, itu saya katakan bohong. Kenapa? Hampir setiap pemahaman orang Muslim bahwa Yesus Kristus yang kami imani, Tuhan Yesus Kristus itu tidak disalib. Mengapa kalian mempunyai pandangan seperti itu? Karena di dalam Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih itu tidak mati, namun diangkat hidup-hidup ke surga. Jangan membohong dengan fakta yang ada. Kan tadi saya sudah bilang, kalau Yesus yang diceritakan wartawan mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel, itu adalah Nabi Isa yang sedang diceritakan yang namanya dipalsukan menjadi Isus. Oke, tapi kalau bercerita tentang Yesus yang bintang timur, yang datang dengan hanya cahaya, akulah Yesus, itu bukan Nabi Isa, itu bukan Yesus. Oke, itu adalah makhluk halus. Oke, silakan Anda mengatakan sebebas-bebasnya Anda untuk mengatakan Yesus itu apapun, saya tidak menjadi masalah. Karena itu tidak akan melunturkan, karena saya orang yang punya logika. Dia akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang diajarkan baik, dia tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak baik. Itu orang yang diajarkan baik, tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak baik. Sedangkan orang yang mengajarkan tidak baik akan mengatakan sesuatu yang baik. Dari buahnya, kita mengenal siapa pohonnya. Iya, sekarang saya tanya. Sama Anda. Kalau Anda berbicara, saya persilakan Bang Juma untuk bertanya tentang iman saya sepuas-puasnya. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang begini. Baik, terima kasih. Siapa yang mengajarkan Anda kemudian bahwa dosa manusia itu bisa ditebus dengan darah manusia? Itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan. Di mana Yesus mengajarkan itu? Karena dia mati untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa manusia. Itu di mana Yesus mengajarkan itu? Di mana ajarannya bahwa dosa bisa ditebus dengan darah manusia? Itu di mana ajarannya itu? Sabar ya. Bang Juma. Santai aja kita. Saya kalau saya tidak mampu menjawabkan karena saya belum menghafal ayat itu, saya akan mengatakan seperti itu nanti. Ya. Saya hanya minta kepada saudara dalilnya di mana gitu, bahwasanya dosa bisa dihapus dengan menggunakan darah manusia. Itu tertulis di mana? Sabar. Oke, coba abang buka 1 Petrus. Saya juga enggak. Di sini 1 Petrus mengatakan, 1 Petrus 2:24 mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Itu kata siapa? Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Jangan fitnah Yesus lagi dong. Kasihan beliau. Kamu dengar. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya itu kita kata yang siapa? telah hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Saya maksud saya bukan gini. Kata Yesus itu. Mengapa Anda menentang dengan dalil? Kalian sering bertanya tentang dalil. Saya sudah menunjukkan dalil. Jangan memaksa. Itu bukan perkataan Yesus. Itu perkataan pengarang buku Petrus, yang juga bukan Petrus yang menulis itu. Malah dicurigai yang menulis kitab Petrus itu adalah Paulus itu sendiri. Jadi yang saya minta
Anda kan mengatakan bahwasanya kok saya membaca dalil malah gimana sih? Silakan coba Anda tunjukkan di mana Yesus berkata. Ini berdiskusi ilmiah atau gimana ya? Saya juga bingung. Yang saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menebus dosa itu dengan darah manusia? Saya mengatakan apa itu? Saya udah bilang tadi di 1 Petrus bab 2 ayat 24. 1 Petrus itu, Bang, itu bukan ucapan Yesus. Gimana sih ini jelas-jelas, Bang? Coba Anda baca ulang lagi. Satu Petrus bab 2 ayat 24 mengatakan bahwa dia sendiri telah memikul dosa kita. Dia siapa? Dia siapa? Dia di sini menunjukkan Yesus. Nah, siapa yang berkata begitu? Petrus. sama seperti hadis kamu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Oh, sahabatnya Nabi Muhammad. Aduh, logika Bang Zuma saya pikir berilmu, padahal kagak ada, Bos. Yang saya tanya, siapa yang berkata dia? Berarti Petrus. penulis. Nah, Petrus yang mengatakan. Petrus yang berkata gitu, penulis Petrus yang menulis gitu. Yang saya minta, siapa yang mengajarkan nebus dosa menggunakan darah manusia? Jawabnya Yesus apa? sendiri ditulis oleh Petrus. Kamu dengar dalilnya ya, biar kamu paham ya. Saya juga aneh sih diskusi sama Bang Zuma ini menentang sama dalil. Gimana sih ilmiahnya berdiskusi Bang Zuma? Silakan sebutkan dalilnya. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apa yang mau Bang Zuma nentang lagi? Itu tuduhan penulis Petrus kan, bukan pengakuan Yesus, bukan? Aduh. Pertanyaan saya bagi Bang, saya kembali ke Al-Quran Abang. Yang menuliskan Al-Quran itu bukan Muhammad. Itu memang Di situ mengatakan itu wahyu Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad memang. Nah, sekarang kalau di Al-Quran, karena saya baca Alkitab tadi ya, bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Yesus sendiri, dia menyampaikan firman yang disampaikan oleh Allah itu kan. Dia menyampaikan firman. Dia mengatakan. Yang saya tanya kepada saudara, siapa yang mengajarkan Kristen mengajarkan bahwasanya dosa manusia bisa ditebus dengan darah manusia? Itu loh pertanyaan saya. Karena terbukti Yesus itu mati di kayu salib, Bos. Yang mati itu orang terkutuk. Itu yang saya bilang. Kalian menyamakan cerita Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Galatia 3 nomor 13 yang terkutuk di situ siapa? Oke, saya juga lari-lari itu masalahnya. Lari-lari karena satu saya bisa jawab. Iyalah, karena Anda membawa sebuah ajaran yang tidak sesuai dengan data yang ada di kitab para nabi. Enggak masalah. Saya akan jawab sepuasnya Bang Zuma malam ini bertanya tentang iman saya. Enggak ada puas-puasnya saya kalau jawabanmu kayak gitu. Saya jawab apa? Dengarkan ya, dengarkan. Dengarkan dulu, Bang. Di dalam Imamat 18 nomor 21. Jangan kau persembahkan. Sabar. Jangan kau. Apa Imamat? Anak zaman, sabar dulu. Sabar anak zaman, gantian Imamat 18 nomor 21. Jangan kau persembahkan darah manusia, darah anak manusia kepada dewa Molok. Jangan lari. Imamat 1 nomor 2. Sampaikan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. Jangan kau mempersembahkan manusia.
Nah sekarang Tuhan yang mengatakan itu. Katakan kepada Israel, ketika mereka hendak mempersembahkan kurban, hendaklah dia mempersembahkan domba, kambing, lembu, sapi. Imamat 1 nomor 2. Saya tanya kepada saudara, siapa yang menghendaki darah manusia sebagai tebusan dosa kepada siapa? Kepada siapa? Nggak ngerti saya. Coba, mana dalilmu? Yang saya lucu, saya sudah jawab dengan dalil tadi. Ya sendiri dari 2 Petrus tadi. Saya sudah jawab. Apalagi yang mau bertanyakan? Sudah jelas di situ Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kata Petrus, Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Ya. Oke. Dan saya percaya itu. Oke, silakan. Jasendang syukran. Oke, silakan. Tapi yang jadi permasalahan sekarang adalah itu kata Petrus, tapi kata Tuhannya, jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Di mana? Ada datanya, mana datanya? Imamat 18 nomor 21. Oke, saya ambil lagi HP satu. Silakan. Sabar. Saya jadi santai aja. Enggak, saya mau uji sejauh mana pengetahuannya Bang Zuma padahal seperti ini kualitasnya ya. Sok tahu. Benar. Lari dari Yohanes ke Galatia, dari Galatia ke Imamat. Benar. Berbicara mengenai kurban, Bang, itu berbicara mengenai Tuhannya Abraham. Santai aja, nanti berbicara mengenai kurban itu berbicara mengenai Tuhannya Abraham. Tuhannya Abraham. Maksud saya. Tuhannya Abraham ini Bang, hanya mempersembahkan hewan. Bang Juma. Oke. Kalau saya udah menampilkan data, jangan. Ketika saya udah menampilkan data 1 Petrus, Anda lompat-lompat lagi karena saya sudah punya data. Maksudnya jangan begitu. Diskusi itu ada fokus, ada maksud, ada tujuan, ada juga bisa memahami dari audiens. Kita punya audiens di sini. Kita Anda membawa 1 Petrus. Jangan lari-lari. Jangan lari-lari, begitu mau saya. Oke, Anda membawa 1 Petrus. Petrus mengatakan Yesus dipersembahkan darahnya untuk dosa. Ya kan? Dipersembahkan kepada siapa? Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Iya. Jelas kata Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Mana ada kata dipersembahkan? Kalau ada, dia dipersembahkan untuk mati. Mati menebus dosa manusia. Dipersembahkan kepada siapa? Mana dalilnya kamu dipersembahkan? Saya juga diskusi Bang Juma lari-lari benar. Lari-lari ke sana kemari. Yesus ini mati ini Yesus dipersembahkan kepada siapa dia mati? Kepada tadi tanya mana dalilnya Yesus itu menembus dosa manusia. Sekarang tanyanya lagi kepada siapa dia persembah? Yang mau ditanyakan tanyanya apa ini? Coba jelaskan Bang Zuma. Anda mengatakan bahwa 1 Petrus menyatakan Yesus kemudian korban untuk dosa Kristen. Ya kan? Sekarang saya tanya, kalau Kristen mempersembahkan Yesus sebagai korban, itu dipersembahkan kepada siapa? Karena Tuhannya Bani Israel tidak mau persembahan manusia. Nah, ternyata terbukti Yesus itu dipersembahkan. Pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Karena di dalam mana dalilnya Yesus dipersembahkan? Coba lihat. Bacakan dalilnya. Ibrani 9 nomor 28. Oke. Sabar. Santai aja Bang Juma kalau diskusi dengan saya Bang Juma. Saya tidak suka ngarang-ngarang Bang Juma. Kalau yang saya bisa jawab, saya jawab. Yang nggak bisa. Tapi ingat ya, setelah ini saya tanya iman Bang Juma, oke? Pede nggak? Setelah ini saya tanya iman Bang Juma, harus pede dong. Ibrani berapa tadi Bang? 9. Berapa? 28. Nah. 928. Oke. Slow aja. Ya. Anda baca.
Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Apalagi yang salah? Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Kok itu Bang Juma, semakin karena saya rasa malam ini saya kayak punya Roh Kudus. Semakin kamu mencari kesalahan, semakin menjawab pertanyaan kamu. Lihat ini. Ibrani 9:28, Yesus itu Iya. dipersembahkan kepada siapa? Bang Juma, nggak ada kata persembahkan di sini. Kamu dengar ya, saya mau ajarkan. Yakin? Demikian pula Kristus Yakin Anda? hanya satu kali saja mengorbankan dirinya Yakin untuk tidak menanggung ada dosa kata orang. persembahan di situ? Yakin? Kalau ada, Silakan kamu buka dengan dalilmu. coba Anda baca dulu sekali lagi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Mengorbankan di sana, kamu lihat original teksnya prospero. Prospero artinya apa dalam bahasa Indonesia? Jangan lari-lari Pak, jangan lari-lari. Itu masalahnya kamu. Lari-lari Hey. kamu ke original. So tahu bahasa Original Ibrani. teksnya mengatakan prospero. Prospero dalam bahasa Yunani, kalau diterjemahkan jujur dalam bahasa Indonesia, artinya dipersembahkan. Kamu kenal lagi Bang Zuma, benar. Semakin kamu mencari kesalahan, di situ menjawab lagi pertanyaanmu. Di situ Ada yang bisa buka kamera? Teman-teman, ada yang buka kamera bisa? Mohon bantuannya. Ibrani 9 nomor 28. Aduh, gimana? Bang Dito di monitor, saya satu udah pais Bang. Siap Gurunda. Makasih sahabatku. Dalilnya terbantahkan semua, benar. Sabar. Aduh. Aduh. Silakan cari kesalahan Mas Zuma sampai puas. Saya memang sampai puas. Tuhan Yesus bantu saya sampai puas. Diam dulu, nggak anak zaman diam dulu. Tolong rekam. Saya sampai ke data semuanya ya. Diam Malu dulu, sendiri, kamu Mas. minta data, mau ditampilkan diam dulu mulutnya, bisa nggak? Saya punya data. Ya Allah, jangan permalukan hambamu ini ya Allah. Ya Allah, Ibrani 9 nomor 28. Jadikanlah di situ ada tertulis kata prospero. Jangan permalukan Bang Zuma ya Allah ya Rabb. Tuhan Yesus tolong. Semakin permalukan orang ini yang nggak tahu apa-apa. Mengorbankan. Bahasa Yunaninya ke bawah. Mengorbankan. Nah, tuh. Apa? Prospero. Artinya Mempersembahkan. atau mempersembahkan atau mengorbankan. Mengorbankan. Dipersembahkan. Dipersembahkan kepada siapa? Kamu mengerti nggak sinonim? Nanti Bang Juma, nanti kamu akan kena dengan pernyataanmu ini. Saya akan 100% mengatakan kamu malu sendiri nanti dengan pernyataan kamu ini. Dikorbankan, dipersembahkan. Dipersembahkan atau dikorbankan atau mempersembahkan diri. Itu dikorbankan itu. Mempersembahkan diri, prospero, dipersembahkan. Yesus ini dipersembahkan untuk siapa? Pertanyaan saya, kamu sepakat nggak kalau kata discovero atau apa kamu bilang tadi, so tahu tentang bahasa Ibrani, mengorbankan kamu setuju? Enggak, kamu setuju? Yesus itu dipersembahkan, Cak Ayu. Pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Karena saya membaca Alkitab ini tadi, tidak ada mempersembahkan, tapi mengorbankan. Original teksnya prospero. Lembaga Bible Indonesia telah mengibulinmu. Kamu dengar, itu masalahnya. Hei. Prospero itu artinya dipersembahkan. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan? Tidak mungkin. Tuhan tidak mau. Tuhan maunya hewan. Cuman ada satu kandidat yang menerima darah manusia. Dewa Melak.
Kamu tanya ke Alkitab saya di dalam bahasa Indonesia apa di dalam bahasa yang mana? Kamu jelas dulu. Tidak ada orang mau ditipu dengan kitabmu di sini. Anda lihat di dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Kamu jawab saya. Kamu tanya saya dalam bahasa apa? Dengar dulu. 1 Korintus 5 nomor 7 jelas sekali dikatakan Yesus di situ disembelih. Lari lagi gimana? Loh, supaya Anda pahami bahwa Yesus ini sembelihan yang dipersembahkan kepada siapa? Dewa Mlok. Masalahnya, ketika saya jawab, nggak saya jawab loh. Terbantahkan. Pun yang kamu katakan itu nyata, semuanya kamu berlawanan dengan kamu, benar. Jawaban kamu sudah terbantah. Cari alat lain itu masalahnya. Gak ada kualitas di sini. Jadi kamu menyangkali original teksnya. Jadi yang asli yang mana? Original teksnya atau terjemahannya yang asli? Oke. Saya akan tantang kamu. Sejauh mana pengetahuan? Kok tantang saya? Kamu tantang saya lomba lari? Saya mau tantang kamu. Saya tahu kamu, apalagi kamu latihan silat mungkin atau apa. Saya bukan tantang fisik ya, tantang pengetahuan. Ya ampun, capek kali lah dengan ini. Saya mau tentang pengetahuan kamu ya. Kamu mau pakai bahasa asli apa pakai bahasa apa? Coba. Kamu hanya mengatakan tadi korban. Padahal di situ prospero. Prospero artinya persembahan. Pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawabanmu? Saya tidak akan jawab. Kenapa? Karena kamu sabarkan hatiku. Saya percaya Alkitab. Kamu mengerti nggak? Belajar bahasa Alkitab dalam bahasa Udah, kau lelucon. Aduh Bang Juma, kamu berarti begini kualitasnya yang dipuja-puja ini. Udah nah zaman, kalau nggak bisa diskusi yang apa? Enggak, maksudnya gini, Gurunda udah kasih jawaban dan bertanya kamu kemana-mana. Ada Dinda Wafi di atas inspirasi, ada Dinda Wafi Gus Wafi dinaikkan deh. Oh ya, siap Gurunda, siap. Sebelum saya diskusinya itu profesional. Akun Al-Hujjah. Mundur mandir diskusinya. Tidak ada ajaran korban-korban di Kristen. Itu parahnya kalian. Yang saya heran, tadi sebelumnya saya diskusi dan dengan Kristen terima barang jadi. Oke, sekarang saya tanya Iman Bang Juma, mau nggak? Berani nggak? Saya tanya Iman Bang Juma, berani nggak? Ya, sudah selesai tadi. Aku buka masker dulu ya. Om, capek aku bicara samamu. Aduh, buka masker, pintu kamera dong, jangan takut. Mungkin. Sekarang gini, kamu sudah akui tidak bahwa Yesus itu dipersembahkan kepada Dewa Molok? Kamu akui enggak? Enggak. Kalau kamu bertanya, kalau kamu tidak akui Yesus dipersembahkan kepada Dewa Molok, lalu dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Dia dipersembahkan untuk menebus dosa manusia. Iya, tahu. Emang kalian persembahkan manusia, tapi kalian persembahkan kepada siapa? Persembahkan apa maksud bersembah? Persembahan. Maksudnya gimana? Tidak ada proses persembahan. Tadi dalilnya sudah kita bacakan. Yesus dipersembahkan. 1 Korintus 5 nomor 7. Yesus disembelih. Kenapa Yesus disembelih? Disembelih untuk apa? Yesus disembelih untuk apa? Oke, kamu lari-lari ya. Sekarang kita kemana? 1 Petrus, berapa lagi? 1 Korintus, oke. 1 Korintus 5 nomor 7. Ya, kenapa Yesus disembelih? Kalian kenapa ini kok gila-gila sembelih orang? Untuk apa? Oke. 1 Petrus udah bantah, lari lagi ke 1 Korintus. Apa bantahanmu 1 Petrus? Kuncelo, kamu mulut besar. Di dengar. Di 1 Petrus itu yang berbicara bukan Yesus. 1 Petrus itu pengarang buku Petrus yang bukan murid Yesus, tetapi Paulus itu ditengarai yang menulis Petrus itu Paulus sendiri, bukan murid Yesus yang adalah Kepas, bukan. Sekarang kalau Anda berbicara mengenai Yesus dipersembahkan, Yesus itu dipersembahkan untuk siapa?
Bukankah tadi saya membicarakan? Dengar. Saya tanya kamu, adakah dalam dalil? Adakah dalam dalil bahasa Indonesia Yang dulu kalau lagi orang ngomong, nanti kalau dipersilakan baru. Bung, lanjut deh. Bung, di dalam kitabnya orang Yahudi dibacakan begini. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun jangan kau makan, jangan kau minum. Karena setiap orang yang memakannya haruslah dibunuh, haruslah dilenyapkan. Oke, itu satu. Ayat berapa? Amsal, ayat berapa itu? ini kerjamu dari tadi gitu aja terus. Ayat berapa? Kau itu sebenarnya kamu itu mau belajar ke Bang Suma, cuman kamu gengsi aja ngaku. Enggak, kamu lari maksudnya. Soalnya kamu cuman kerjamu dari tadi. Ayat mana itu? Ayat mana? Bilang aja kalau kamu belajar. Ini udah ke Amsal lagi. Bukan Amsal lagi ini. Loh, dari Korintus. Anda sebagai seorang Kristen mempersembahkan anak orang untuk siapa? Dan Anda belum jawab sampai sekarang. Kamu ayatnya saya sudah kasih tahu ayatnya. Yesus itu darahnya dipersembahkan kepada siapa, Cak Ayu? Mana dikatakan itu dipersembahkan? Prospero tadi itu kamu pandang apa itu? Apa ke dalam Alkitab bahasa Indonesia mengatakan Prospero apa mengorbankan? Sekarang kitabmu itu dituliskan dalam bahasa Yunani aslinya atau bahasa Indonesia aslinya awalnya? Sekarang saya ini orang Indonesia apa orang Yunani? Jadi kalau besok saya ganti di situ, kamu ikuti? Kamu meninggalkan original teksnya gitu? Kamu dengar? Kamu jangan kamu paling benar ya Zuma. Saya tidak benar. Saya membaca dalil. Kamu dengar. Tapi kamu membolak-balikan. Kamu yang membolak-balikkan Bibelmu sendiri, Cak Ayu. Kau dekat di sini, aku pukul kau pakai bambu betismu ya. Dari mengorbankan Bibelmu itu original teksnya bahasa Yunani. Berarti ketika ingin mengkaji kandungannya harus lihat original teksnya. Di situ adanya kata prospero. Prospero itu artinya dipersembahkan. Dan tadi kita sudah perlihatkan ke kamu. Kurang apa lagi, wahai keturunan iblis? Saya akan jawab. Kamu. Kalau bukan iblis yang membimbing kamu sesat kayak begini, apalagi coba? Akalmu nggak mungkin. Akalmu nggak mungkin. Pasti iblis yang kemudian menyelewengkan akal sehatmu. Pasti iblis. Gak masalah. Gak mungkin bukan. Kamu manusia kok. Manusia punya akal kok. Tadi di situ tertulis prospero artinya dipersembahkan. Sebagai manusia selayaknya kamu percaya itu. Dan sebagai manusia pasti kau tahu bahwa kitabmu diterjemahkan di belakangan bahasa Indonesia. Awalnya dituliskan bahasa Yunani. Tapi karena di dalam tubuhmu ada setan, maka kebenaran akalmu pun kau bantah dengan kekuatan setan tersebut. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Engkau dan setan kerjamu hanya menyesatkan. Masa dalil kitab dibantah sendiri? Kalau bukan setan lalu apa itu namanya? Ayo. Saya enggak bantah. Kalau Anda tidak bantah saya tanya. Kitabmu dituliskan pertama kali dalam bahasa apa? Kamu dengar. Itu nggak bisa menjawab kamu. Setanmu itu menutup akalmu. Iblis yang ada dalam dirimu itu menutup akalmu. Oke, saya jawab. Oke, silakan. Oke. Yang paling berikan saya waktu untuk bernarasi seperti Bang Zuma, saya hargai, oke? Ya, kalau kamu masih menggunakan akal, silakan Anda bicara sampai besok subuh saya dengar. Tapi kalau Anda bicara kayak orang kerasukan setan kayak begini, mana mau aku dengar? Benar. Yang Zuma pertanyakan tentang Alkitab ini adalah Alkitab bahasa Indonesia, dan yang saya pelajari adalah Alkitab bahasa Indonesia. Di 1 Petrus mengatakan jelas di situ tidak mempersembahkan tetapi mengorbankan. Tetapi Anda apa bedanya? Korban itu berarti persembahan. Samuding. Buroncong. Yang dikatakan korban itu persembahan. Saya tidak mau persembahan. Kamu harus kita omong berdasarkan fakta. Kalau ada kurban berarti itu kurban itu persembahan. Ya Allah ya Karim. Tidak. Oke, saya tidak. Kurban itu persembahan hamba kepada Tuhan. Oke, Zuma.
pertanyaan saya cuma, mengapa kamu harus menggantikan kata mengorbankan dengan persembahan? Mengapa kamu tidak bertanya dengan mengorbankan? Muroncong. Coba kamu jawab. Saya berdasarkan asli bahasanya. Saya tidak berdasar terjemahan. Oke, saya tantang kamu ya, saya tantang kamu. Kalau begitu, kamu bacakan dalam bahasa, kamu bacakan seluruhnya dalam bahasa Yunani. Silakan. Apa ini? Kita mau belajar bahasa apa? Kita mau belajar apa ini ceritanya? Kita mau belajar bahasa kamu lari-lari. Kamu kita mau belajar bahasa? Kamu belajar bahasa Indonesia. Siapa belajar bahasa apa? Ya, justru kamu ini gimana sih? Ini kitabmu sendiri kok kamu bantah? Ya tidak bantah. Kalau mengorbankan saya tidak akan bantah. Tapi kalau kamu lari lagi ke Yunani, itu yang saya mau bantah. Original teksnya kitabmu itu bunyinya apa di situ coba? Oke, kamu terjemahkan seluruh original teksnya sekarang juga. Kenapa? Untuk apa? Untuk apa? Kan cuman kata itu aja yang kita cari. Berarti di situ saya bisa menyimpulkan di sini kamu hanya mencari kesalahan. Oh, dan saya salah gitu? Salah. Di situ original teksnya di situ apa rupanya? Kalau bukan Prospero. Oke, kamu jangan tahu Prospero. Ya harus. Yang kamu tahu, saya cuma ingin tahu itu aja nya. Ngapain saya tahu yang lain? Karena kamu mencari kesalahan. Karena kamu mencari kesalahan, makanya kamu seperti ini menyesatkan diri sendiri, bos. Alamak. Asli, kalau kamu berbicara mengenai pengorbanan, kita akan nyambung diskusi ini. Tapi kalau kamu lari ke persembahan, tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam Alkitab yang ditulis. Korban dengan persembahan itu bedanya di mana? Kutanya dulu kamu. Mengorbankan dan persembahan itu beda. Kalau korban? Kalau Yesus mengatakan, aku mengorbankan, berarti dia mengorbankan sembelihan. Kalau persembahan Kristen tidak diajarkan pengorbanan, tidak ada korban di Kristen, umat Kristen tidak diajarkan korban. Jadi Yesus ini apa? Bukan kurban. Yang saya heran udah jelas waktu Kristus itu disalib itu mengikuti hawa nafsu manusia Yahudi dan Roma itu. Jadi setelah ada umat Kristen, dia tidak diajarin korban tidak ada. Sampai sekarang orang Kristen tidak berkorban. Iya, karena cuma sekali korban kan? Cuman sekali korban. Yesus. Bukan, itu setelah itu di dalam ajaran Kristen itu bahwa korban itu tinggal hiasan dari apa yang diperlakukan Yesus di kayu salib oleh umat. Sekarang saya tanya, Anda sadar tidak kalau orang Yahudi korbannya itu adalah hewan? Anda sadar nggak? Ya, memang itu korban hewan cuma berlaku umat Yahudi. Sekarang kenapa Kristen kemudian mempersembahkan manusia? Tidak ada Kristen tidak memperkorbankan manusia yang korban. Jadi Yesus ini bukan korban dalam pengertian itu hiasan itu karena dia. Karena berarti salib ini hanya hiasan, tidak terjadi benar-benaran. Roma. Jadi Yesus ini tidak disalib, hanya hiasan aja. Disalib. Berarti korban itu bukan hiasan berarti. Itu bukan pengertian Kristen itu. Berarti Yesus benar-benar dikorbankan, bukan? Dia disalib, dia ditangkap, entah urusan politik di waktu itu. Bagus. Berarti apa hubungannya dengan dosa kalian? Proses itu yang dijadikan ini untuk lambang darah tercurah untuk penyakit. Katanya karena politik, kenapa larinya ke dosa? Iya setelah menjadi ajaran Kristen itu menjadi simbol. Oh, berarti Kristen ini hanya akal-akalan terhadap penyaliban. Itu menurut Suma akal-akalan. Lalu kalau begitu kita itu bukan akal-akalan. Beri saya ketegasan. Itu bukan kayak Yesus ini disalib untuk apa? Yesus ini disalib untuk apa? Itu darah tercurah. Yesus ini disalib untuk apa? Penyaliban. Yesus ini disalib untuk apa? Cuma sudah berapa dalil yang mengatakan Yesus salib? Untuk apa Yesus disalib? Untuk apa Yesus disalib? Kita sudah baca tadi sama-sama kan untuk menebus. Untuk menebus. Ditebus kepada siapa? Dipersembahkan sebagai tebusan kepada siapa? Oke, kamu dengar ya. Yesus dia menebus, dia dipersalib itu menebus dosa semua umat manusia. Iya, Yesus menebusnya kepada siapa? Iblis. Kan harus Yesus ini kan dipersembahkan sebagai tebusan. Kalian persembahkan Yesus kepada siapa? Proses salib itu menjadi proses pada umat manusia. Darah tercurah dan apa pula pada umat manusia? Manusia mana minta tebusan darah, kucluk?
Kamu minta darah manusia. Kami tidak meminta, tetapi tidak ada korban, tidak cerita korban di ajaran kekristenan. Apa pula tidak ada korban? Jadi Yesus itu apa? Itu proses ilahi itu. Proses ilahi nenek mungkin dari mana ada proses ilahi? Umat Kristen terima jadi. Mati betul. Kita tidak perlu korban, kita tidak perlu sunat, itu semua di Kristen. Iya, memang Kristen bukan ajaran Nabi kok. Yesus bukan ajaran para Nabi, memang saya akui itu. Sekarang permasalahannya Yesus ini korban. Yesus ini korban. Kemudian sebagai korban kalian jadikan sebagai dasar pijakan nebus dosa. Kalian ini ditebus dosanya oleh korban bernama Yesus. Pertanyaan saya, Yesus ini korban kepada siapa? Jadi bukan pengertian korban yang seperti yang dijalani oleh umat Yahudi dan umat Islam. Lalu kenapa dosa kalian bisa terhapus? Ya proses salib itu. Proses salib itu. Ya. Makanya saya tanya, dari mana ilmunya Yesus yang disalib terkutuk oleh Elohim kok jadi penebus dosa? Itu ilmu dari mana? Baginda, Yesus disalib karena politik. Kok berubah di Kristen Yesus disalib karena proses dosa? Politik itulah tuh proses pengorbanan Yesus. Aduh, sebagai putra Yahya yang dengan dosa kalian? Dia menjadi korban. Apa hubungannya dengan dosa kalian? Coba apa hubungannya? Manusia sendiri yang dengan dosa kalian? Apa hubungannya dengan dosa kalian? Dosa tertebus karena proses salib. Dan proses salib itu di mana ada Tuhan menginginkan penghapusan dosa dengan darah manusia, itu di mana? Setelah Yesus disalib dan oleh urusan-urusan yang politik itu yang Yudas berterlibat itu semua itu menjadi proses penebusan. Maksudnya? Tapi bukan seperti korban yang mencurahkan darah begitu. Bang, dengarkan saya dulu, tenangkan pikiran kita ya. Saya dan Anda tenangkan pikiran. Gini bang, Tuhannya Yahudi minta korban hewan. Tuhannya Yahudi tidak mau darah manusia. Oke? Imamat 18, Imamat 18 nomor 21. Kan jelas tuh yang saya bacakan tadi. Tuhannya Yahudi Imamat 1 nomor 2 maunya kurban hewan. Nah Kristen polanya beda. Yesus sebagai korban untuk nebus dosa kalian. Tuhannya Yahudi tidak mau korban manusia. Nah kalian memaksakan. Pertanyaan saya, jika demikian Yesus ini korban kepada siapa? Kalau kepada Elohim, Elohim tidak mau. Lalu kalau bukan Elohim hanya ada satu kandidat, yaitu Dewa Molok. Oke, enggak masalah bang. Itu Bang Juma. Itu mengikuti logika korban yang. Bang Franky, jangan dulu, saya biar turun habis ini. Udah enggak nyambung Bang Franky ke politik lagi, ke itu lagi. Ya memang karena politik. Lukas 23 nomor 3. Oke, enggak masalah. Kalian berdiskusi soal politik. Yang saya mau. Oke, Bang Juma. Karena pajak. Oke, Bang Juma. Oke, Bang Juma. Sebelum itu semua proses korban itu sudah Yesus bilang sudah selesai di salib itu. Nanti aja Bang. Kan ada sudah selesai. Iya, itu kan cerita muncul belakangan, Bang. Ini permasalahannya. Tuhannya Yahudi yang jadi permasalahan ini. Apakah Tuhannya Yahudi mau menerima persembahan darah manusia? Itu dulu. Mau enggak? Itu mengikut logik digit daripada perjalanan umat Yahudi. Tapi Yesus itu menyelesaikan semua dengan proses penyalipan. Bukan, maksud saya Tuhannya Yahudi mau enggak menerima persembahan darah manusia? Tidak ada dalam proses korban itu yang Tuhan ajarkan ke umat Yahudi itu. Yang pakai darah kalau manusia. Itu pakai sembelihan binatang sama dengan yang dijalani umat Islam sampai sekarang ini. Nah, kalau jadi begitu proses politik yang saya bilang tadi itu kalau begitu Yesus ini pengorbanan Yesus ini darahnya umat seluruh manusia. Yesus ini darahnya dipersembahkan kepada siapa? Proses kematian penyalipan pertumpahan darah itu yang menjadi
yang dijadikan proses pengorbanan Yesus untuk menebus dosa semua umat manusia yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Anda mempersembahkan darah Yesus sebagai tebus dosa kepada siapa? Bukan umat Kristen mempersembahkan. Lalu Itu siapa? Lalu siapa yang menerima korban sesuai dengan, itu? Siapa yang menerima sudah sesuai tumbal? dengan yang diplanningkan oleh Tuhan di situ. Di mana coba? Tunjukkan di mana di Perjanjian Lama ada planning begitu. Di mana? Tunjukkan Tuhan itu tidak ada dalam perjanjian bahwa umat Kristen harus menjalani korban. Lah, karena sudah selesai. Anda ngomong apa? Anda ngomong umat apa? Kristen sampai sekarang tidak bikin korban kok, tidak sembeli-sembeli. Lalu dosanya kalian itu ditebus dengan korban apa? Itulah tadi yang korban manusia kan? Makanya muncul pertanyaan. Iya, tapi tidak sama dengan jalan logiknya itu korban yang sembelihan. Bukan begitu. 1 Korintus 5 nomor 7 Yesus disembelih. Yang jadi hajar di darah tercurah, dicambuk itu proses pengorbanannya. Iya. Dan itu menurut kalian. Itu menurut kalian. Itu bukan menurut Kristen. Binatang yang disembelih. Susah kalau bicara ndak ada otaknya. Udahlah, turunlah bang. Ke gereja aja bang. Kalau cuma doktrin dogma ndak ada otak itu susah kita berdiskusi, nggak nyambung kita. Oke Bang Juma. Bang Juma, ya, silakan Anda turun. Ya, turun aja. Nggak bisa saya diskusi dengan orang yang ndak jalan otaknya. Kau siksa saya yang mati-matian memperjuangkan kebenaran logika sehat. Anda ngomong entah apa-apa ngomongnya. Jadi buat apa kita ngotot-ngototan? Anda mengatakan kami tidak mempersembahkan darah, tapi bukankah dosamu ditebus? Yes, ditebus. Siapa yang menebus? Yesus. Di mana? Di atas tiang salib. Berarti ada korban? Ada. Pertanyaannya, memang Yesus itu korban dipersembahkan kepada siapa sampai dosa kalian ditebus? Saya jelasin tadi bahwa proses itu menjadi pengorbanannya. Iya, saya tahu proses tanpa kita cerita ada proses. Bukan menebus orang Kristen aja, menebus dosa umat manusia Anda dan saya. Bagaimana caranya dosa saya bisa ditebus, Bung? Bagaimana caranya dosa saya bisa ditebus pakai darah manusia? Dan siapa yang menerima tebusan itu? Tuhan yang mana yang mengajarkan dosanya Bang Suma dihapus dengan darah manusia? Bukan rangkaian korban darah manusia, tapi proses korban itu, proses korban di salib itu yang menjadi proses penebusan. Korban penebusan itu di proses penyalipan, disiksa dan disalib. Itu di mana kaidah itu? Di mana cuma bagaimana menumpahkan darah? Ini tumpah darah. Itu di mana saya bisa dapatkan, Bang? Yang di proses kejadian itu. Iya, di mana itu bisa saya dapatkan bahwa proses yang terjadi Yesus digiring, ditampar, ditonjok, ditumpah, ditelanjangin, digantung, dibunuh. Itu adalah keselamatan. Itu saya bisa dapatkan ilmu. Itulah yang keyakinan umat Kristiani. Berarti cuman Kristen aja yang punya keyakinan itu. Kita punya keyakinan itu. Tapi itu proses bagus. Itu ada dari dalam rangkaian sejarah dari maupun tadi, dalam Injil. Anda ngomong seperti itu, selesai kita. Rupa-rupanya itu hanya imannya Kristen. Pantasan aja susah kalian menjawab pertanyaan saya. Karena saya harus memiliki data. Harus punya data kalau saya. Kalau saya mengatakan bahwa umat Islam diperintahkan sholat, saya kasih data, ini perintahnya. Umat Islam dihapuskan dosanya karena puasa, saya kasih datanya. Kalian dosanya dihapuskan dengan membunuh orang di atas tiang salib. Mana datanya? Nggak ada. Itu cuma iman Kristen. Udah selesai kita. Coba dari tadi. Karena Tuhannya Yahudi melarang, jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Sebab Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Pembunuhan terjadi terhadap oknum itu karena unsur politik. Lukas 23 nomor 2. Karena Yesus mengarahkan orang untuk jangan membayar pajak. Khawatir imam kepala mahkamah agama, bahaya ini Yesus, harus dibunuh. Karena dia pengaruhi orang untuk tidak bayar pajak. Dia tidak bilang tidak bayar pajak. Dia bilang berikanlah pada raja apa yang raja punya, berikan pada Tuhan apa yang Tuhan punya. Anda baca Lukas 23 nomor 2, Bang. Ya, mengenai membayar pajak ada itu jelas. Ya,
tapi di tempat lain Yesus dikatakan orang ini harus dibunuh karena dia mempengaruhi banyak orang untuk tidak bayar pajak. Jadi proses pembunuhan itu proses hukum dan politik. Nah, betul, tidak ada unsur dosa. Betul. Proses hukum dan politik. Bukan karena korban. Dia dibunuh, dia disalib, rangkaian jalan salib itu proses politik dan hukum. Hukum bukan apa, proses sakramen. Sama yang di pikiran perdepanan tadi itu sakramen. Padahal kita itu adalah darah manusia untuk menebus. Bunuh karena politik. Karena politik. Tapi proses bunuh itu menjadi jalan keselamatan bagi orang yang percaya kepada proses itu, penebusan itu. Hubungannya? Jadi proses politik itu. Ya, mulai hubungannya faktor politik dengan dosa ini apa hubungannya? Itu proses pengorbanan itu jadi oleh proses politik. Iya, terus hubungannya dengan Kristen? Itu sudah jalan berbeda itu terjadi. Jadi saya itu cuma mau pisahkan antara pikiran korban yang ada di pikiran masing-masing tadi berdebat supaya jangan menjadi kecil dari cara mengorban menyembelih hewan. Ya, kesimpulannya Yesus disalib karena faktor politik. Politik dan hukum. Merekayasa hukum untuk bagaimana dia dibunuh, karena ketakutan tadi. Si imam-imam Yahudi takut oleh keberadaannya Yesus karena dia mengajarkan hal-hal yang eksistensinya para imam Yahudi ini. Sementara pikirannya Yudas, dia berpikir politik. Bagaimana dia bikin Yesus tidak dibunuh apa semua itu jalan politik yang dia perlu. Sehingga dia gunakan uang, dia gunakan juga, dia bendahara dari murid-murid Yesus. Jadi proses tadi bukan proses korban yang ada di pikiran kita tadi, bahwa disembeli di apa semua. Rangkaian salib karena politik hukum itu yang menjadi jalan ilahi bagi orang Kristen ya, yang percaya, jalan ilahi untuk proses penebusan seluruh dosa umat manusia. Itu yang proses itu terjadi. Jadi bukan korban yang kayak korban sembelihan. Jadi rangkaian itu terjadi karena rangkaian rekayasa politik dan hukum. Di saat itu orang main politik dari dulu. Ya, jadi kesimpulannya Bang, Yesus itu korban politik. Politik di mata manusia. Tapi rahasia ilahi di situ kan kita tidak bisa lawan kan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhannya itu apa? Ya kalau keyakinan saya sebagai orang Kristiani itu proses pengorbanan Yesus untuk menebus umat manusia. Nah, ini itu ilmu dari mana ini? Ilmu dari mana, Bang? Ilmunya itu dari mana? Itu yang kalian baca tadi di Lukas, Yohanes, apa semua yang kalian baca sama tuh pengorbanan itu menjadi saya tanya. Simbol. Saya kasih bocoran. Jadi penyembelian kayak binatang. Saya kasih bocoran, Bang. Tidak ada nabi diutus kepada orang Roma. Tidak ada nabi diutus kepada orang Yunani. Kristen berasal dari sana. Pertanyaannya, ketika kemudian ada perintah Imamat 1 nomor 2, beritakan kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus salah, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. 4. Itu yang saya jelasin kan benar, sesuai itu, no? Nah, sekarang ini Yesus binatang atau manusia? Itu saya bilang tadi, proses mati, disembeli, disalib, dipukulin itu proses politik. Tapi yang korban di atas pohon ini manusia atau binatang sih? Untuk penebusan. Alamak. Itu hukuman yang diberikan oleh apa? Yahudi dan Romawi. Tuhannya Yahudi minta korban hewan, Bang. Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya umat Kristen. Ya, itu tahu. Ya. Nah, Tuhan Anda minta apa? Manusia atau hewan? Kalau sampai ke sebelum Yesus,
Itu kan setelah ada umat Kristen itu saya tulis di bawah tadi. Umat Kristen terima jadi, dia tidak mengenal korban. Alah, saya tanya Tuhan Anda yang Anda klaim Tuhan Anda itu minta korban hewan atau manusia sih? Sesuai Torah bahwa itu mengorbankan korban hewan. sembelihan, korban hewan. bakaran. Hewan atau manusia? Hewan. Hewan. Tidak ada terjadi pengorbanan pakai manusia. Nah, hewan. Tidak ada manusia. Terus yang dari mana Kristen sembelihan. dari mana Kristen ini kemudian menerima pembunuhan terhadap Yesus sebagai korban penebus dosa? Ilmu dari Kristen mana? Kristen ada bukan karena proses pembunuhan. Tapi Kristen ada setelah Yesus dibunuh di salib itu. Itu yang saya tanya. Dari mana Kristen dapat belum ada ilmu? saat disalib Kristen tidak ada. Itu yang saya tanya. Saat korban-korban binatang itu Kristen belum ada. Itu yang saya tanya ada kan? Dari mana Kristen dapat ilmu? Korban politik yang mati digantung karena politik itu adalah untuk menebus dosa Kristen. Dari mana ilmu itu, Bang? Alamak. Tuhan yang Anda katakan tadi Tuhannya juga Kristen, minta kurban berupa hewan. Sejak kapan Tuhan minta korban manusia? Tidak pernah. Tapi ada korban. Tidak ada ajaran di Kristen meminta korban manusia. Ya, binatang pun sudah tidak. Kecuali binatang. Tidak ada. Terus binatang pun sudah tidak. Terus cuma sampai ke umat Yahudi. Udahlah, ampunlah saya deh. Ambil alih Bang Handi. Oke. Izin sedikit host. Ini ada saudara kita ini dari NTT. Izin sedikit Bang. Dominic. Selamat malam saudaraku. Bagaimana?